Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai sifat-sifat transformasi linier. Sebelum kita ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Nikade Arya Satya Dewi dengan NIM 21130111020. Rekan saya, Nikade Ayu Sri Laksmi dengan NIM 21130111047. Rekan saya, Imade Dwi Pramana dengan NIM 21130111076. Serta rekan saya, Ide Ayu Gede Widi Cahyani dengan NIM 21130111091. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas ada 4. Yang pertama, definisi transformasi linier. Yang kedua, sifat-sifat transformasi linier. Yang ketiga, transformasi linier dari Rn ke Rm. Dan yang keempat, kernel dan range. Untuk pembahasan yang pertama, definisi transformasi linier. Secara umum, transformasi linier yang dimaksud adalah perpindahan dari satu ruang yang biasa dinamakan dengan domain ke ruang lain yang dinamakan kodomain. Jika V dan W adalah ruang vektor dan T adalah sebuah fungsi yang mengasosiasikan sebuah vektor di dalam W dengan sebuah vektor di dalam V, maka kita mengatakan T memetakan V ke dalam W. Transformasi yang bisa disebut pemetaan atau fungsi T dari V yaitu domain ke W yaitu kodomain dapat dituliskan yang tertera pada slide. Jika T mengasosiasikan vektor W dengan vektor V, maka kita dapat menuliskan W sama dengan T dari V, di mana V ruang vektor V, W ruang vektor W, T transformasi, V variabel tak bebas di mana V adalah vektor, dan W adalah variabel bebas di mana W adalah vektor. Selanjutnya, definisi transformasi linier yang berbunyi, jika T memetakan V ke W adalah suatu fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, maka T dikatakan transformasi linier jika memenuhi kondisi. Kondisi yang pertama, transformasi dari penjumlahan U ditambah V sama dengan transformasi U ditambah transformasi V untuk semua U dan V dalam V. Kondisi yang kedua, transformasi dari K dikali U sama dengan K dikali transformasi U untuk semua U dalam V dan skalar K. Selanjutnya adalah contoh. Yang pertama, pemetaan nol. Pemetaan nol adalah fungsi yang memetakan setiap vektor di V ke vektor nol. Misalkan T memetakan V ke W dengan Tx sama dengan 0 adalah pemetaan yang menghubungkan vektor 0 elemen dari W ke setiap V elemen dari V. Untuk sebarang vektor U dan V elemen V, maka yang pertama, transformasi dari penjumlahan U ditambah V sama dengan 0. Transformasi T dari penjumlahan U ditambah V sama dengan 0 ditambah 0. Sehingga transformasi T dari penjumlahan U ditambah V sama dengan transformasi U ditambah transformasi V. Yang kedua, transformasi dari K dikali U sama dengan 0. Transformasi dari K dikali U sama dengan K dikali 0, sehingga transformasi dari K dikali U sama dengan K dikali transformasi U. Jadi, transformasi yang memetakan V ke W dengan Tx sama dengan 0 adalah transformasi linier. Yang kedua, pemetaan identitas. Pemetaan identitas adalah fungsi yang memetakan V ke dirinya sendiri. Pemetaan T yang memetakan V ke V yang didefinisikan oleh TV sama dengan V biasanya diilustrasikan oleh I. Perhatikan pemetaan identitas I yang memetakan V ke V dengan T X, Y sama dengan X, Y yang memetakan tiap V elemen V ke dirinya sendiri. Maka untuk sebarang U dan V elemen V, vektor mempunyai yang pertama, identitas U ditambah V sama dengan U ditambah V. Identitas dari U ditambah V sama dengan identitas U ditambah identitas V. Yang kedua, ambil U elemen V dan K suatu skalar. Maka, identitas K dikali U sama dengan K dikali U. Identitas K dikali U sama dengan K dikali identitas U. Jadi, I memetakan V ke V dengan T X, Y sama dengan X, Y adalah transformasi linier. Yang ketiga, pemetaan dari R2 ke R. Untuk soalnya,
apakah fungsi T X, Y sama dengan 2 ditambah 3X dikurang Y merupakan transformasi linear? Untuk penyelesaiannya, dapatkan T memetakan R2 ke R, di mana R2 sama dengan X, Y, yang memetakan ke R, di mana R sama dengan 2 ditambah 3X dikurang Y. Berdasarkan definisi transformasi linear, untuk memeriksa apakah T transformasi linear atau tidak, maka ditentukan dua kondisi. Kondisi yang pertama, transformasi dari penjumlahan U ditambah V sama dengan transformasi U ditambah transformasi V untuk semua U dan V dalam V. Kondisi yang kedua, transformasi dari K dikali U sama dengan K dikali transformasi U untuk semua U dalam V dan skalar K. Kondisi yang pertama, misalkan U sama dengan X1, Y1 dan V sama dengan X2, Y2, di mana U dan V elemen dari V. Untuk ruas kiri, di mana transformasi T dari penjumlahan U ditambah V sama dengan transformasi dari X1, Y1 ditambah X2, Y2. Kemudian hasilnya kita substitusi ke T, sehingga didapatkan hasil dari transformasi T dari penjumlahan U ditambah V sama dengan 2 ditambah 3X1 ditambah 3X2 dikurangi 1 dikurangi 2. Kemudian untuk ruas kanan, di mana transformasi U ditambah transformasi V sama dengan transformasi X1, Y1 ditambah transformasi X2, Y2. Masing-masing kita substitusi ke T. Kemudian kita jumlahkan, sehingga didapatkan hasil dari transformasi U ditambah transformasi V sama dengan 4 ditambah 3X1 ditambah 3X2 dikurangi 1 dikurangi Y2. Nah, perhatikan bahwa transformasi dari U ditambah V tidak sama dengan transformasi U ditambah transformasi V, sehingga kondisi pertama tidak terpenuhi. Karena pada kondisi pertama tidak memenuhi, maka transformasi X, Y sama dengan 2 ditambah 3X dikurang Y bukan merupakan transformasi linear. Sehingga untuk kondisi yang kedua kita tidak perlu mencarinya. Namun apabila mungkin kita bisa mencarinya juga. Nah, di sini akan ditunjukkan kondisi kedua, di mana transformasi dari K dikali U sama dengan K dikali transformasi U, di mana U dalam V dan skalar K. Untuk ruas kiri, transformasi dari K dikali U sama dengan transformasi dari K dikali X1, Y1. Kemudian hasil perkaliannya kita substitusi ke T, sehingga didapatkan hasil dari transformasi dari K dikali U sama dengan 2 ditambah 3 KX1 dikurang KY1. Untuk ruas kanan, yaitu K dikali transformasi U sama dengan K dikali transformasi X1, Y1. Kita substitusi ke T, didapatkan K dikali 2 ditambah 3X1 dikurangi 1. Kemudian kita operasikan, sehingga didapatkan hasil dari K dikali transformasi U sama dengan 2K ditambah 3KX1 dikurang KY1. Nah, perhatikan bahwa transformasi dari K dikali U tidak sama dengan K dikali transformasi U. Nah, untuk contoh penyangkal untuk kondisi kedua, kita misalkan U sama dengan 2,3 dan K sama dengan 5. Maka, transformasi dari K dikali U sama dengan transformasi dari K dikali 2, K dikali 3. Kemudian kita operasikan, sehingga didapatkan hasil dari transformasi dari K dikali U sama dengan 17. Kemudian untuk K dikali transformasi U sama dengan 5 dikali transformasi U. K dikali transformasi U sama dengan 5 dikali transformasi 2,3. Kemudian kita operasikan, sehingga didapatkan hasil dari K dikali transformasi U sama dengan 25. Jadi, hasil dari transformasi dari K dikali U tidak sama dengan hasil dari K dikali transformasi U, di mana transformasi T dari K dikali U itu 17, itu tidak sama dengan hasil dari K dikali transformasi U sama dengan 25. Sehingga fungsi T X, Y sama dengan 2 ditambah 3X dikurang Y bukan merupakan transformasi linear. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk materi yang kedua yaitu sifat-sifat transformasi linear. Sifat-sifat transformasi linear terdiri dari 3 sifat. Sifat yang pertama yaitu T dikali 0 sama dengan 0. Sifat yang kedua yaitu T dikali min V sama dengan min T dikali V. Lalu sifat yang ketiga ada T dikali V min W sama dengan T dikali V dikurang T dikali W.
Untuk pembuktian dari sifat-sifat transformasi linear, pembuktian sifat pertama yaitu T dikali 0 sama dengan T dikali 0V sama dengan 0 dikali TV, maka terbukti T dikali 0 sama dengan 0. Pembuktian sifat kedua yaitu T dikali min V sama dengan T dikali min 1 dikali V, lalu T dikali min V sama dengan min 1 dikali T dikali V sama dengan T dikali min V sama dengan min T dikali V. Jadi sifat kedua terbukti. Sifat ketiga yaitu V min W sama dengan V ditambah min 1 dikali W, lalu T dikali V min W sama dengan T dikali V ditambah min 1 dikali W, lalu T dikali V min W sama dengan T dikali V ditambah min 1 dikali T dikali W, lalu T dikali V min W sama dengan T dikali V dikali T dikali W. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi transformasi linear dari Rn ke Rm. Jika suatu transformasi dinotasikan dengan T, maka T memetakan Rn ke Rm. Transformasi T memetakan Rn ke Rm yang didefinisikan oleh persamaan-persamaan tersebut disebut sebagai suatu operator linear jika M sama dengan N. Transformasi linear T memetakan Rn ke Rm didefinisikan dengan persamaan linear dalam bentuk sebagai berikut. W1 sama dengan A11x1 plus A12x2 hingga A1n xn. W2 sama dengan A21x1 plus A22x2 hingga A2n xn. Hingga Wm sama dengan AM1x1 plus AM2x2 hingga AMN xn. Nah, persamaan tersebut kita bisa ubah ke dalam bentuk notasi matriks sebagai berikut. W1, W2 hingga Wm sama dengan A11, A12 hingga A1n, A21, A22A hingga A2n, hingga AM1, AM2 hingga AMN dikali matriks X1, X2 hingga Xn. Nah, bentuk tersebut kita bisa ringkas ke dalam W1 sama dengan AX, yang dimana A tersebut merupakan matriks koefisien, yaitu matriks A1, A11, A12 hingga A1n, A21, A22, A2n, dan seterusnya. Nah, bentuk tersebut juga kita bisa sederhanakan dalam bentuk TX sama dengan AX. Dan matriks A tersebut atau matriks koefisien tersebut disebut sebagai matriks standar. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menuju ke contoh. Transformasi linear T memetakan R4 ke R3 didefinisikan dengan persamaan W1 sama dengan 2x1 dikurang 3x2 plus x3 dikurang 5x4, W2 sama dengan 4x1 plus x2 kurang 2x3 plus x4, W3 sama dengan 5x1 dikurang x2 plus 4x3. Dan dapatkan A. Notasi matriks transformasi, B. Matriks standar transformasi linear, dan C. Image atau bayangan dari titik 1, min 2, 0,3. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, kita ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk notasi matriks sebagai berikut, yaitu W1, W2, W3 sama dengan 2 min 3, 1 min 5, 4, 1 min 2, 1, 5 min 1, 4, 0 dikali matriks X1, X2, X3, X4. Setelah itu, kita tentukan matriks standar. Nah, matriks standar tersebut merupakan matriks koefisien atau A, yaitu A sama dengan 2 min 3, 1 min 5, 4, 1 min 2, 1, 5 min 1, 4, 0. Setelah itu, kita masukkan titik 1, min 2, 0,3 ke dalam matriks variabel, yaitu matriks X1, X2, X3, X4. Sehingga berbentuk W1, W2, W3 sama dengan 2 min 3, 1 min 5, 4, 1 min 2, 1, 5 min 1, 4, 0 dikali matriks 1 min 2, 0, 3. Sehingga menghasilkan min 7, 5, 7. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai kernel dan ring. Nah, untuk yang pertama, definisi kernel. Jika transformasi dari V ke W adalah sebuah transformasi linear, maka himpunan vektor-vektor pada V yang dipetakan oleh T ke 0 disebut kernel dari T dan dinotasikan dengan ker T. Lalu berdasarkan definisi tersebut, maka ker T sama dengan U, di mana U adalah anggota V dan TV sama dengan 0W. Pada notasi 0W menyatakan vektor 0 di W.
Lalu himpunan ker T bukan merupakan himpunan kosong dan himpunan ker T merupakan himpunan bagian dari V atau ker T adalah subrang dari V. Lalu selanjutnya yaitu definisi ring. Himpunan semua vektor pada W yang merupakan bayangan dari T dari setidaknya satu buah vektor pada V disebut jangkauan atau ring dari T dan dinotasikan dengan RT. Nah, berdasarkan definisi di atas, RT sama dengan di mana W adalah anggota dari W, TV sama dengan W, di mana W adalah anggota dari W untuk V elemen bilangan V. Nah, himpunan RT juga bukan merupakan himpunan kosong, paling tidak memuat 0 adalah anggota dari W dan RT adalah subrang dari W. Nah, dari definisi tersebut terdapat teorema jika transformasi dari V ke W adalah transformasi linear, maka A kernel dari T adalah subrang dari V dan jangkauan atau ring dari T adalah subrang dari W. Lalu dari materi ini memiliki catatan yaitu himpunan ker T merupakan himpunan bagian dari V, RT adalah himpunan bagian dari W, dan keduanya himpunan ini merupakan subrang vektor. Lalu selanjutnya ada contoh soal dari materi kernel dan ring, yaitu dengan soal transformasi R ke R adalah transformasi linear yang dirumuskan oleh Tx sama dengan min 2x. Untuk setiap X elemen bilangan R, apakah vektor berikut terletak pada ker T dan RT? Lalu cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita buat X sama dengan 0, lalu Tx sama dengan min 2x, T0 sama dengan min 2 dikali 0, T0 sama dengan 0. Jika 0 terletak dalam ker T, dari vektor tersebut diperoleh SPL Tx sama dengan min 2x sama dengan 0. Nah, dari SPL tersebut diperoleh X sama dengan 0, sehingga T0 terletak dalam RT. Lalu yang kedua kita buat X sama dengan 1. Tx sama dengan min 2x, T1 sama dengan min 2 dikali 1, T1 sama dengan min 2. Nah, jadi 1 tidak terletak dalam ker T. Dari vektor tersebut diperoleh SPL Tx sama dengan min 2x sama dengan 1. Dari SPL tersebut diperoleh X sama dengan min setengah. Sehingga T1 terletak dalam RT. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami undur diri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.